Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sifat qudrat. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qudrat atau kuasa. Maknanya kuasa atau qudrat adalah mudah. Apa? Mudah bagi Allah menjadikan segala sesuatu. Kenapa mudah? Karena tidak membutuhkan alat dan bantuan. Jadi mudah. Kalau di Quran diisyaratkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu isyarah saja. Jangan dibayangkan Allah itu kalau mau bikin kun repot juga kalau begitu.
kayak tukang sihir, abrakadabra, abrakadabra repot juga maksudnya. Itu hanya isaroh. Apabila sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu itu pasti akan muncul gitu. Nggak ada alat, nggak ada bantuan. Dan Allah mampu menjadikan segala sesuatu. Kalau ditanya begini, sebelum alam ini semua diciptakan, apa yang dikerjakan Allah? Sebelum bikin langit, sebelum bikin bumi, sebelum bikin matahari, sebelum bikin malaikat, sebelum segalanya diciptakan, yang dikerjakan Allah apa? Nganggur. Masa ada Tuhan pengangguran, gimana sih? Ini dari pembahasan ini terjadi beberapa pendapat. Dan pendapat masalah ini kalau sampai berbeda bisa sampai keluar jalur. Oh, hati-hati nih. Satu mengatakan, oh sebelumnya ya nggak ada. Allah itu pasti menciptakan alam. Hingga satu pendapat mengatakan Allah dan alam selalu bersama. Kalau ada Allah, ada Tuhan, ya ada yang diciptakan. Kalau nggak ada yang diciptakan, ya nggak ada Tuhan. Berarti satu pendapat ini mengatakan alam ini sejajar dengan Tuhan, dengan Allah. Mereka menyebut alam ini qadim, atau tidak berawal. Allah kan qadim, tidak berawal. Karena sifat kudratnya Allah ini juga qadim, nggak berawal, maka ada sebagian mengatakan maka Allah itu yang menciptakan alam juga nggak ada awalnya. Jadi ada Allah, ada alam. Kalau nggak ada alam, nggak ada Allah. Itu pendapat, satu pendapat. Dan pendapat yang seperti ini keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kelompok kita tuh. Hati-hati. Yang kedua, kita ambil pendapat kita sendiri yang mengatakan sebelum langit bumi diciptakan, apa yang dikerjakan Allah? Yang dikerjakan Allah adalah siap menciptakan. Jadi kalau kita mau bicara perbuatan Allah, mau bicara perbuatan Allah dalam menciptakan segalanya, ada dua macam perbuatan. Yang pertama disebut Allah siap menciptakan. Yang kedua disebut nyata menciptakan. Kalau siap menciptakan itu belum ada satupun yang muncul. Belum ada langit, belum ada bumi, tapi semuanya itu ada di dalam ketentuan Allah. Tinggal Allah kapan menghendaki munculnya. Kan menciptakan alam ini terserah Dia. Mau bikin sekarang ya monggo, mau bikin nanti juga nggak ada yang memaksa. Allah bikin alam itu atas kehendaknya sendiri.
Jadi sebelum alam diciptakan, Allah itu kerjanya apa? Siap menciptakan alam. Kenapa kok siap? Karena bersifat kudrat. Ya, karena bersifat kuasa. Dan kuasanya Allah itu bebas menjadikan apa saja. Jadi mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Yang kedua, nyata menciptakan. Kalau nyata menciptakan itu maknanya memunculkan sesuatu dari yang tadinya tiada, dimunculkan menjadi ada. Itu namanya nyata menciptakan. Wujud kita, wujudnya matahari, wujudnya bulan, wujudnya segala macam yang sudah kelihatan, itu namanya apa? Nyata diciptakan. Lah kalau wujudnya kiamat, wujudnya hari pembalasan, wujudnya hari kebangkitan, itu siap diciptakan, gitu loh. Yang sekarang yang sudah muncul itu nyata diciptakan. Seperti kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah katakan apa? Allah mau menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa? Barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Allah mau menunjukkan tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaannya, gitu loh. Bukti-bukti kalau Allah itu bersifat kudrat. Lah, kalau Allah itu mau menunjukkan buktinya, ya kamu tanggapin, jangan udah Allah tunjukin kamu diem aja. Apaan? Jawab, iya ya Allah, saya menyaksikan tanda kebesaranmu ya Allah. Saya menyaksikannya ya Allah. Saya membuktikannya ya Allah. Mana tiap ayat Al-Quran yang isinya wa ayatun lahumul ardul watatu, wa ayatun lahumul lail, wa ayatun itu maknanya Allah mau menampakkan sifat kekuasaannya biar kamu kenal sama Allah. Lah kalau kamu sudah melihat tanda itu, maka katakan ya Allah, saya menyaksikan dan saya mengimani Engkau bersifat kudrat iradah, Engkau bersifat kuasa ya Allah. Itu begitu selalu. Tiap lihat matahari, matahari bergeser segede itu, ada gantungannya? Enggak digantung. Pernah sinarnya redup gitu, beleret, perlu dicas, perlu. Menunjukkan apa? Sifat kuasanya Allah tidak pernah berkurang. Tandanya mana? Lihat matahari aja. Matahari selama kamu hidup pernah nggak sinarnya beleret gitu, maksudnya apa namanya? Meredup. Oh, ini matahari minta maaf dalam beberapa hari dalam perbaikan namanya. Lagi diservis biar tambah. Pernah begitu? Tandanya kekuasaan Allah tidak pernah berkurang. Nah, kalau kamu kok lihat hatinya ngomong, saya menyaksikannya ya Allah, Engkau bersifat kuasa, Engkau bersifat kudrat. Lihat langit yang gak ada tiangnya, lihat bulan, lihat diri kamu sendiri, wa fi anfusikum ayatun. Dan pada diri kamu lebih banyak terdapat tanda-tanda kekuasaan. Wah, lebih banyak lagi.
masuk merah, hitam, hijau, keluar kuning. Satu, siapa yang ngatur? Oh ini mah metabolisme sendiri. Mana ada metabolisme sendiri, mana ada. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung yang terpompa, darah bergerak, paru-paru kamu, lambung. Ini tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyaksikan ini, munajah, ya Allah, saya telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan-Mu dan saya mengenal Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Gitu. Maka diantaranya peristiwa apa? Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tunjukkan tuh tanda-tanda kebesarannya. Dan setiap lokasi yang didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak di Masjidil Haram satu, sekarang menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Buat rebutan, ada emasnya, ada minyaknya, ada tambangnya, ada setiap tempat yang disinggahi Nabi di malam Isra sampai sekarang tempat itu penuh dengan keberkahan. Jadi tidak ada yang sia-sia dari tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cerita dikit nih, mengulas tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hari ini berakhir ya, akhir bulan Rajab. Besok kita masuk bulan Sya'ban insya Allah, mudah-mudahan ya. Isra Mi'raj itu yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima wahyu dari Allah. Allah mendatangkan wahyu kepada para nabi-nabinya ada 3 macam. Berapa? Yang pertama melalui malaikat Jibril. Allah mendatangkan wahyu kepada nabi-nabinya yang pertama melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Allah mendatangkan wahyu kepada nabinya min warail hijab, didatangkan oleh Allah dari belakang hijab. Hijab itu apa? Penutup. Allah datangkan wahyu dari belakang penutup. Yang ketiga, Allah mendatangkan wahyu kepada nabinya secara langsung, seperti yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita bahas melalui malaikat Jibril alaihi salam. Artinya malaikat Jibril alaihi salam diperintah naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, naik ke langit sampai ke Lauhil Mahfuz. Terus mencatat wahyu yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi sebelum manusia diciptakan itu semua sudah disiapkan oleh Allah tuh. Ada Injil, Taurat, Zabur, Quran, suhuf yang akan dibagikan untuk yang lainnya, semua ditulis di Lauhil. Terus malaikat Jibril diperintah menyalinnya. Kalau disalin, diperintahkan dibawa ke sama'id dunia, langitnya dunia. Mana langitnya dunia? Langit yang kelihatan dari bawah tuh. Maka itu adalah sama'ud dunia atau langit-langit dunia, disebut langit pertama. Maka
catatan tadi ditaruh oleh malaikat Jibril di tempat itu dan diturunkan kepada nabinya satu persatu, ayat per ayat sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah perintahkan turunkan 2 ayat, maka malaikat bawa 2 ayat kasih ke nabinya. Turunkan 1 surat, maka turun 1 surat. Turunkan 5 ayat, maka turun sesuai kejadiannya. Maka ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat. Ini terjadi sejak Nabi Adam nih. Nabi Adam juga demikian, dapat wahyu. Kalau itu melalui malaikat Jibril, maka berarti malaikat Jibril membawa catatan yang dibacakan langsung kepada para nabi-nabinya. Maka malaikat Jibril datang ke Nabi dalam bentuk bermacam-macam, berganti-ganti. Enggak tentu bentuknya manusia, bisa bentuknya begini, bentuknya angin, bentuknya lonceng, bentuknya macam-macam tuh. Tapi para nabi tahu, oh, telah datang malaikat pembawa berita. Maka nabi yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril siapa saja? Semua nabi. Semua nabi itu kedatangan malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu. Tapi jangan kamu anggap nanti malaikat Jibril membantu Allah. Malaikat Jibril membantu Allah mengantarkan wahyu, enggak. Kan udah diomong tadi, Allah bersifat kuasa. Yang disebut kuasa itu apa? Mampu menjadikan tanpa dengan alat dan tanpa dengan ban. Itu namanya kuasa. Kalau ada orang kerja dibantu sama yang lain, namanya apa? Lemah. Maka mustahil Allah bersifat lemah, mustahil dalam mengerjakan sesuatu ada yang membantu Allah. Malaikat Jibril ngapain? Malaikat Jibril itu hambanya Allah yang patuh. Seperti kamu lah, patuh, disuruh sholat patuh, disuruh pergi haji patuh, disuruh puasa patuh. Itu namanya hamba yang soleh, hamba yang taat. Lah seluruh malaikat itu taat semua kepada Allah. Diperintah apa saja tunduk, nurut. Jangan kamu anggap malaikat membantu Allah. Kalau begitu kamu nggak kenal sifat kudrat. Kalau begitu kamu nggak kenal sifat kuasanya Allah. Jadi wajib kita imani Allah bersifat kuasa, yang maknanya kalau menciptakan apapun tidak butuh bantuan. Adapun Allah menjadikan sebab itu boleh saja. Sebab itu namanya sunnatillah. Hujan, tanah subur, itu sabab namanya. Gak pakai hujan juga Allah bisa bikin tanah subur. Maka hujan dan tanah subur ini hanya sebab akibat yang diciptakan oleh Allah. Makan kenyang, nggak pakai makan kamu kenyang juga Allah jadikan bisa. Seperti seseorang yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga nggak ada orang lapar, mau kamu makan ya begitu, nggak makan ya begitu. Bayi dalam perut ya nggak ada makannya, malaikat yang nggak pernah makan, Allah bisa bikin hidup. Jadi kalau ada orang kok dihidupkan dengan makan, itu hanya sebab akibat yang diciptakan oleh apa hikmahnya? Allah mau menunjukkan mana orang yang makannya dengan cara yang halal, mana orang yang makannya dengan cara yang haram, gitu.
Allah menunjukkan, oh yang dengan cara halal ini orang yang soleh, yang dengan cara haram ini orang yang maksiat. Itu yang mau ditunjukkan sebagai hikmah adanya sebab dan akibat. Gitu. Jadi sekali lagi, malaikat jangan kamu anggap sebagai pembantu Allah. Jadi malaikat Jibril diperintah oleh Allah membawa wahyu kepada seluruh para nabi. Enggak ada yang tersisa, semuanya. Termasuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Wahyu pertamanya apa? Iqra. Bacalah. Malaikat Jibril datang membacakan Al-Quran dan mengatakan Iqra, bacalah. Bukan Nabi suruh baca, Muhammad nih baca nih, bukan. Nah, suruh baca itu suruh mengulangi kata-kata Iqra sampai Nabi menirukannya. 5 ayat pertama diturunkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada lagi min wara'il hijab. Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dari belakang hijab. Yang bagaimana? Seperti yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa sewaktu perjalanan dari rumahnya Nabi Syuaib, mertuanya, mau menuju ke Mesir, kembali ke kampung halamannya, mendatangi Fir'aun. Di tengah jalan Nabi Musa berhenti di Tursina, Gunung Tursina. Di gunung tersebut Nabi Musa beristirahat, masuk dalam sebuah gua dalam keadaan malam dingin. Maka dilihatnya dari jauh ada api yang menyala. Maka Nabi Musa bilang sama istrinya, istriku tunggu, saya akan ambil api itu, nanti bawa kemari untuk kita menghangatkan tubuh. Sampai Nabi Musa ke dekat api itu, apinya ngomong, Musa, saya Tuhanmu. Coba. Kalau ente gimana tuh? Kalau ente yang ketemu, Musa, saya Tuhan. Maka sebelum kamu naik kemari Musa, copot sendalmu, karena kamu sekarang berada di gunung yang suci, maka naiklah. Musa copot sendalnya dan naik mendekati api tersebut. Api itu siapa? Ya makhluk, bukan Allah, bukan. Gak ada Allah menyerupai api, gak ada. Api itu makhluk. Tapi Allah berbicara dari belakang wujudnya api, maka disebut namanya min wara'il hijab. Bicara dari belakang hijab. Kayak kamu ke rumah saya dah, ketok-ketok bip bip. Dari belakang pintu saya ngomong, tunggu sebentar, nanti saya keluar. Kamu nggak ngelihat saya, tapi dengar suara saya. Dan kamu tahu, oh itu suaranya Habib. Maka kamu nunggu di depan. Itu namanya saya bicara dari belakang hijab. Lah, jangan dianggap api itu bahwa Allah menyerupai api. Allah merubah wujudnya menjadi itu keimanan yang rusak. Maka banyak lagi nih kawan-kawan kita, saudara kita yang meyakini Allah itu bisa berubah jadi apa saja. Bisa jadi orang tua, bisa jadi anak kecil, bisa jadi api, jadi kucing. Aduh, itu Tuhan apa hantu? Hati-hati, jangan kan Allah Maha Kuasa,
Jadi bisa, ya walaupun maha kuasa tapi nggak begitu cara mengimaninya. Itu iman yang rusak yang begitu. Maka mengenal Allah maha kuasa itu jangan hanya mengenal namanya doang, harus ngerti sifat-sifat Allah secara detail hingga kamu nggak salah mengimani tentang Allah. Jadi bukan kalau Allah maha kuasa bisa berubah jadi apa saja, nggak begitu. Ya, jadi Allah bicara dengan Nabi Musa, maknanya apa? Dari belakang hijab. Api itu makhluk, dunia ini makhluk, maka Allah bisa menampakkan kalamnya kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa si hamba itu melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengar kalamnya. Lah waktu ngomong Allah itu ngomongnya sama Nabi Musa yang sudah kenal Allah hingga nggak pangkling. Oh iya, ini Tuhan. Begitu. Nabi Musa yang dengar kalamnya Allah nggak pangkling. Kenapa? Karena kenal. Kayak kamu ke rumah saya lah, saya ngomong di belakang pintu, kamu ya tunggu sebentar. Oh iya, suaranya Habib tuh. Lah kalau yang nggak kenal saya, ini suaranya siapa? Ya nggak bisa kenal walaupun kamu dengar suaranya, tapi kamu nggak bisa mengenali itu suara siapa. Beda dengan yang sudah Lah, iblis itu juga membaca Al-Quran. Iblis tahu cerita Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari belakang hijab melalui api. Maka peristiwa ini sering dipakai iblis menggoda manusia. Hati-hati. Terkadang iblis datang kepada kita menyerupai api, bersinar dengan sinar yang indah. Terus ngomong, "Hei makhluk, saya Allah. Saya Tuhanmu." Lah kalau kamu nggak kenal Allah gimana? Bisa nggak bedain ini iblis apa Allah? Coba saya mau nanya. Kira-kira kamu tertipu nggak? Ya tertipu. Kalau kamu nggak kenal sifat Allah akan menganggap ini Allah. Nabi Musa nggak tertipu. Kenapa? Karena tahu kalamnya Allah itu nggak pakai suara. Diajak ngomong sama Allah, tapi omongannya Allah bukan suara. Lah kalau ada api muncul, omongannya suara, ini suara apa? Itu pasti bukan Allah. Itu. Kalau kamu kok nggak kenal sifat Allah, mesti tertipu. Apa kata iblis? Fulan, mulai sekarang kamu nggak usah sholat lagi, nggak usah puasa lagi, nggak usah haji, nggak usah, yang kuwajibkan kubebaskan. Terus dan yang kularang bebas kamu lakukan. Kira-kira kamu senang apa senang begitu? Wah, bisa langsung pesta pora. Mulai sekarang saya udah nggak usah sholat lagi. Kenapa? Sudah ketemu Allah, sudah sampai hakikat. Apa nggak bahaya? Makanya banyak itu orang-orang yang tadinya ketol ke masjid, ketol sholat, tiba-tiba saya udah nggak usah sholat. Kenapa? Udah sampai hakikat saya, udah ketemu sama Allah. Itu mesti ketemu setan tadi. Tertipu dia. Mana cerita aslinya? Diceritakan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir itu pernah didatangi sama setan merah tadi, setan biru namanya. Api itu warnanya biru dan indah sekali warnanya, sinarnya indah. Ketika setan biru muncul di hadapan Syekh Abdul Qadir, mengatakan, "Abdul Qadir,
kamu saya bebaskan dari perintah, dan yang saya larang saya bebaskan, dan nanti di akhirat kamu akan saya masukkan ke surga duluan. Kalau kamu terima kasih, senangnya luar biasa. Kayak ginilah, ada anak mau berangkat sekolah, lagi males-malesnya berangkat sekolah, datang kepala sekolah, nak, mulai sekarang sekolah libur, kamu nggak usah sekolah lagi. Seneng nggak kira-kira? Pulang langsung lempar tasnya, udah nggak usah sekolah pak, dan kamu nanti saya kasih ijazah. Wah, apalagi, masya Allah, ini guru baik banget, udah nggak usah sekolah dikasih ijazah. Seneng nggak? Seneng nggak? Lah itu ada manusia begitu. Kenapa? Karena ketika dia sholat, sholatnya berat. Ketika dia puasa, puasanya berat. Ketika dia zakat, zakatnya berat. Hingga ada orang datang, mulai sekarang kamu nggak usah sholat. Ini yang saya tunggu-tunggu, begitu mestinya dong. Lah beda sama Syekh Abdul Qadir. Didatangi sama setan, Abdul Qadir, kamu diambil sendalnya, dilempar, minggat kamu setan, ya la'in, minggat kau ya orang yang terlaknat. Langsung sinarnya hilang, apinya hilang, pudar. Gak lama apinya muncul lagi. Abdul Qadir, saya mau nanya, kamu kok tahu kalau saya bukan Allah? Loh, pangling, setannya itu pangling. Kok ada yang bisa tahu yang saya ini bukan? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Orang kenal sama Allah. Kamu ngomongnya pakai suara, Allah kalamnya nggak pakai suara. Kamu memerintahkan yang haram-haram untuk saya, sedangkan Allah melarang yang haram-haram untuk selamanya. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan Nabi Muhammad orang yang paling istimewa, sampai mati sholat. Kok bisa saya yang bukan siapa-siapa dibebaskan dari? Mestinya yang bebas duluan siapa? Nabi Muhammad sampai meninggalnya masih. Udahlah, kamu gak usah bohong sama saya, iblis. Apa kata iblis? Abdul Qadir, 70 orang yang kayak kamu sudah tunduk di bawahku. Coba berapa? 70 orang ahli thariqah, yang ahli zikir, ahli wirid, ahli sholat malam, tapi gara-gara nggak mengenal sifat-sifat Allah, menganggap ini Allah beneran, ini Tuhan beneran, hingga dia percaya dan mengikutinya. Oh, resiko beresiko. Kamu ahli zikir, ahli wirid, nggak kenal Allah, resiko. Walaupun di hati kamu kayak akan tertipu. Apalagi yang kenal sifat Allah hanya pokoknya Allah Maha Kuasa, bisa berubah jadi api, bisa berubah jadi rusak lagi udah. Makanya orang-orang dulu sebelum kamu jadi ahli wirid, jadi ahli zikir, jadilah kamu ahli tauhid. Kenalah sifat-sifat Allah. Jangan sampai nggak kenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua tuh. Jadi Allah bisa saja mendatangkan wahyu min warail hijab, namanya gitu. Bukan Allah datang menyerupai sesuatu terus ngomong sama hambanya, bukan. Allah itu nggak pernah mengalami perubahan. Allah nggak bertempat di tempat tertentu. Allah nggak di langit, nggak di surga. Allah nggak duduk di atas kursi, dan Allah nggak berpindah-pindah.
Jangan dianggap, oh waktu ngomong sama Nabi Musa, Allah dari langit turun. Waktu ngomong sama Nabi Muhammad, naik lagi ke langit. Gak begitu, Allah itu gak berpindah-pindah, enggak. Allah itu keadaannya gak berpindah-pindah seperti kita. Dan gak diem doang begini, enggak. Diem ya enggak, gerak-gerak ya enggak. Kenapa? Karena yang gerak-gerak itu ya makhluk, yang diem doang juga makhluk. Itu hati-hati. Maka Allah itu mampu membukakan kita hijab dimanapun kita berada. Nabi Yunus di dalam air, dalam perutnya ikan, dibuka hijabnya oleh Allah, bisa menyaksikan Allah. Bukan Allahnya turun masuk ke dalam air, tapi hijabnya dibuka, Nabi Yunus bisa melihat Allah. Nabi Musa di atas gunung bisa melihat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir naik ke Sidratul Muntaha, dibuka hijabnya, bisa melihat Allah. Begitu. Lah Allahnya dia nggak kemana-mana, nggak pindah-pindah, nggak dari sini pindah sini, nggak begitu mengimani Allah. Nyambung apa bingung? Nyambung insya Allah. Terus yang ketiga, Allah menyampaikan wahyu langsung. Nah, ini yang paling istimewa, yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada riwayat ada orang melihat Allah di dunia, itu ceritanya pasti palsu. Kenapa? Bahkan para nabi-nabi yang lain gak punya kesempatan untuk melihat Allah di dunia. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa? Kemuliaannya Nabi dibandingkan nabi yang lainnya. Hanya dengan satu kejadian itu saja sudah bisa diketahui Nabi itu manusia paling mulia. Kenapa? Gak ada manusia yang lain yang jumpa Allah, hanya beliau yang punya kesempatan jumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata'allaqu dzat bidzat. Nabi melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya pasti melihatnya nggak seperti kita melihat sama kita. Kalau kita lihat sama kita adepan, pelototan. Kalau Nabi dan Allah ya nggak begitu, gitu loh. Bukan hadap-hadapan begini, bukan. Pasti berbeda dengan caranya kita melihat kepada sesama manusia. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Hingga siapa yang dibuka hijabnya bisa melihat Allah, dia tidak akan tahu posisinya ada di mana. Kenapa? Karena yang akan disaksikan nanti semuanya Allah. Dia mau melihat ke arah mana saja yang dilihat Allah, hingga dia tidak bisa membelakangi Allah. Kalau saya ngomong sama kamu kan saya sumpek, saya belakangin aja kan bisa. Bisa saya melengos dari kamu, menunjukkan kamu ada pada tempat tertentu. Nah Allah nggak demikian, nggak ada seorang hamba bisa melengos dari Allah, nggak bisa. Ketika jumpa dengan Allah, kamu akan terlena, akan terkesima, nggak akan bisa tahu kamu ada di mana, sebelah kamu siapa. Kenapa? Karena kamu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang paling istimewa, yang mana Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu secara langsung. Ya, jadi ada 3 macam wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ada yang lewat malaikat
Jibril, ada yang dari belakang hijab, ada yang langsung. Sehingga dari sinilah kita tahu Allah tidak butuh bantuan untuk menjadikan sesuatu. Adapun kok ada malaikat Jibril, ada belakang hijab, itu namanya sebab akibat. Jadi kita tahu nih, peristiwa Isra Mi'raj itu menunjukkan Nabi dijadikan Allah mendapat wahyu dengan cara yang teristimewa, yaitu cara dijumpakan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini masih pembahasan dalam sifat kudratnya Allah, bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau sesuatu itu nggak mungkin terjadi, bagaimana? Maka sesuatu itu yang nggak akan mungkin bisa diciptakan oleh Allah. Ya, hati-hati dengan perkataan orang yang mengatakan, wah, peristiwa Isra Mi'raj itu mustahil. Hati-hati nih, nggak masuk akal. Tapi Allah bisa menjadikannya karena Allah Maha Kuasa. Ini rusak. Peristiwa yang nggak masuk akal itu yang nggak mungkin terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj sangat masuk akal gitu. Kalau kamu punya akal, yang repot kamunya nggak punya akal. Jadi ngomong nggak masuk akal, kamunya nggak punya akal, ya nggak masuk akal. Kalau punya akal, ini sangat diterima. Kenapa? Karena agama itu syaratnya punya. Nah, kalau ada kejadian kok yang nggak diterima akal, yang nggak akan masuk dalam ranah agama. Maka mestinya semua kejadian akan bisa dipahami oleh akal manusia, karena Allah ngasih akal untuk bisa mengimani segala kejadian, termasuk Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda kekuasaan Allah, hingga orang yang berakal mengatakan apa? Oh, peristiwa Isra Mi'raj terjadi atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, kamu percaya dengan cerita Nabi Muhammad, dengan cerita Muhammad kawan kamu? Sangat percaya. Lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar kenal Allah bersifat kudrat, maha kuasa menjadikan segala sesuatu, apalagi cuma menjalankan hambanya. Kecil itu, ya. Maka ini yang kita bahas untuk mengingatkan kembali, mengenal sifat kudrat Allah harus dengan cara yang benar. Jangan sampai salah mengenal, hanya tahu pokoknya Allah Maha Kuasa, tapi nggak dipahami apa itu kuasa dan apa yang bisa diciptakan oleh Allah. Kalau nggak nyambung ini, nanti akan keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة La haula wala quwata illa billah. حي على الصلاة Haula wala حي على الفلاح haula wala quwata. حي على الفلاح Haula wala quwata. الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'amati at-tamma salatil kaimati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa badhal maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya ini berkaitan dengan sifat kudrat. Fadhal. Ambil mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya minta maaf, mau bertanya luar dari Pak. Ilmu ma'rifatullah, ilmu yang mana Allah, seperti apa Bim? Dan ilmu ma'rifatullah sama ilmu tauhid lebih dahulu mana? Itu aja Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ilmu itu yang ada pada kita itu disebut namanya fan mudawan, mata pelajaran. Seperti ilmu tajwid. Di zaman Nabi ada ilmu tajwid enggak? Di zaman Nabi ada ilmu tajwid enggak? Enggak ada. Tapi orang baca Qur'annya pakai tajwid. Langsung diajarkan Nabi. Kalau nun sukun ketemu fa bunyinya begini. Kalau nun sukun ketemu alif bunyinya begini. Kalau nun sukun ketemu ain bunyinya begini. Itu diajarkan langsung sama, hingga nggak ada yang namanya ilmu tajwid. Ya, tapi baca Qur'annya pakai
tajwid. Lah, setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, disusunlah yang namanya ilmu tajwid. Isinya apa? Dikasih nama tuh. Oh, kalau nun sukun ketemu fa namanya ikhfa, ketemu ain namanya idhar, ketemu dengan ba namanya iklab. Itu dinamai. Yang namain siapa? Yang namain siapa? Tabi'in. Maka ilmu yang mengajar itu namanya ilmu tajwid. Gitu loh. Ma'rifatullah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena kata Nabi apa? Awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pertama yang aku sampaikan dan nabi-nabi sebelumku menyampaikan apa? La ilaha illallah, memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah harus sejak Nabi Adam. Nah, kalau bicara ilmu tauhid disusun oleh para tabi'in, namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terkenal Imam Asy'ari. Pengikutnya namanya Asy'ariyah. Atau yang kedua yang nyusun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Gitu loh. Nah, sebelumnya dia ma'rifat semua dengan cara yang diajarkan nabinya masing-masing. Lah, setelah zaman tabi'in, biar mudah disusun mata pelajaran mengenal sifat Allah, harus pakai Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Nah, itu susunannya para ulama. Hingga kita sampai sekarang belajar yang namanya ilmu tauhid, mengenal sifat Allah yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz gitu. Maka itu disusun oleh para tabi'in. Kalau nggak lewat ini bagaimana? Boleh, asal kamu bisa gitu loh. Tapi ini memudahkan kita belajar. Kenapa? Sudah jadi fan mudawan atau mata pelajaran. Jadi bukan langsung. Kalau sebelumnya orang mengenal Allah dengan caranya masing-masing. Tiap nabi mengajarkan kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Tapi karena kita nggak jumpa nabi, ulama bikin mata pelajaran yang mudah. Namanya ilmu tauhid. Nyambung. Ada yang lain? Jadi kalau saya nggak belajar ilmu tauhid tapi kenal Allah gimana, Bib? Ada riwayatnya. Dalam satu kisahnya para ulama menceritakan bahwa ada orang nanti di akhirat, dia bisa menjawab. Ditanya malaikat, man rabbuka, dijawab, wa man nabiyuka, dijawab, wa man kiblatuka, dijawab, wa man imamu, dijawab semuanya. Tapi dia nggak pernah belajar ajarannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus oleh malaikat tetap dipukul walaupun sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Meninggalkan ijma'nya para ulama. Gitu. Maka kita itu pedoman hukumnya ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Gitu loh. Di Quran nggak ada sifat 20, di hadis nggak ada sifat 20, tapi ada di ijma'nya ulama. Gitu loh. Kok kita mau ninggal ini berarti kita meninggalkan ijma'nya para dan itu disalahkan. Kalau nggak mau ikut ulama, mau ikut siapa? Kita ini bukan orang pinter, harus ikut madhab. Oh, nggak perlu madhab, ya kamu jadi sahabat aja. Kalau nggak mau pakai madhab, langsung jumpa para nabi. Nggak pakai madhab lah, kita nggak jumpa nabi. Mau nggak mau kita mengikuti madhab agar mudah dalam beragama.
Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, Ustaz. Kodrat kodrat manusia, Ustaz. Kita ini kan punya anak, punya cucu, Ustaz. Semua ibaratnya di pesantren ini. Di pesantren inilah harapan orang tua, apa harapan orang bamba. Kalau Ustaz pasti orang Jawa pasti tahu. Jadi harapannya itu yang namanya orang tua, namanya mbah itu anak di pesantren ini sampai 10 tahun, 12 tahun supaya itu anak menjadi ustaz. Lebih-lebih kalau dia ilmu tinggi, mudah-mudahan jadi ulama. Yang ini saya tanyakan, Ustaz, itu anak itu memang kodrat dari Allah dari mana? Supaya jadi ustaz. Ya, kita ada yang saya tanyakan itu kodrat manusia dari Allah itu gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, masya Allah, kayak mau. Jadi semua orang itu pingin mendapat kebaikan. Cita-citanya pingin semua baik. Anak kecil kamu tanya selalu punya cita, mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, jadi tapi Al-Quran mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kamu inginkan akan bisa sampai kalau itu cocok dengan kehendaknya Allah. Gitu. Sekuat apapun kita mengejar pengen jadi dokter, kalau Allah menginginkan kita itu jadi polisi, jadinya apa kira-kira? Polisi, gitu loh. Jadi kita pingin anak kita di pesantren, pingin anak kita punya pendidikan agama. Tujuannya harusnya satu, bukan anaknya jadi kiai, bukan anaknya ngerti agama, gitu loh. Anaknya bisa bener dalam beragama, nggak mencleng sono, mencleng sini, ikut sono, ikut sini yang nggak jelas. Ya, hingga dengan kita mondokin anak kita sudah punya tujuan baik, dan tujuan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tujuannya nyekolahin anaknya sesuai dengan perintah agama. Nah, orang sekarang kan enggak. Anaknya kemana coba? Les piano, les gitar, sepatu roda yang keren-keren di mata manusia, tapi enggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau bicara takdir, memang semua yang kita inginkan apapun pengennya baik, tapi kita kembali pada rukun iman yang keenam, khairihi wa syarrihi minallah. Dalam hadis, jodoh, rezeki, mati itu dalam takdirnya Allah. Begitupun kita akan jadi insinyur, akan jadi presiden, akan jadi rakyat, itu juga atas ketentuan Allah. Walaupun kamu sudah punya ciri-ciri presiden, rambutnya putih namanya, kan ciri-ciri sudah ada, tapi nasib kan belum tentu juga. Rambutnya putih tapi nggak jadi, ya kan boleh saja. Walaupun punya ciri-cirinya, gitu loh. Harapannya bisa jadi yang baik. Lah, harapan yang baik itulah yang diridhoi oleh Allah. Ada orang begini, ngaji, tiap hari ngaji, sampai matinya masih terikat dalam pengajian.
Begitu meninggal ditanya malaikat man rabbuka, diem aja. Man nabiyuka, diem aja. Lapor sama Allah, ya Allah, ini ada hambamu namanya Fulan bin Fulan, saya tanya diem aja, nggak jawab, nggak nolak, ya Allah. Coba buka buku catatan nasibnya seperti apa, hidupnya kayak apa. Oh, dia rajin ya Allah, tiap hari ke majelis taklim, pondok pesantren, tapi memang jendel ya Allah, nggak paham-paham. Tiap hari ngaji tapi nggak paham. Apa kata Allah? Bebaskan dari pertanyaan. Loh, coba. Untungnya ngaji walaupun nggak pinter, Allah kasih keselamatan. Gitulah harapannya. Jadi tetap ajak anak kita ke majelis, ajak anak kita ke pesantren agar mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia nggak dapat jabatan apa-apa, nggak dapat pangkat apa-apa, kita berharap di akhirat mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Udah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi annana qarabna wa annana asrabna lalazza ashrabna fatub tauba taghfir kulli hauba wastur lana awradi wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suli salawat rabbi alaihi anta nabi wa alihi wa sahbihi jada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.